Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 12 IPS 3 ingin mendokumenter tentang pelajaran sosiologi, yaitu kearifan lokal. Yang saya ambil kearifan lokalnya Nganco. Dan perkenalkan, nama saya Rohadi. Saya Rifan Afriji. Saya Abdul Depteki. Saya Nisi Loktar Ramadhani. Saya Nabila Zahra. Anco adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh salah satu komponen keluarga, biasanya seorang nenek, yang terdapat di daerah dipenuhi oleh rawa-rawa, persawahan, kali, dan kumbangan seperti yang terdapat di daerah Kota Bekasi tempo dulu. Sebuah aktivitas yang bersifat kejiwaan, yaitu sebuah bentuk rasa solidaritas dan rasa tanggung jawab akan kehidupan sehari-hari yang harus ditanggung oleh unsur keluarga. Waktu untuk seorang penganco ambil waktu yaitu pagi hari atau sore hari, karena biasanya di waktu itu ikan banyak berada di pinggir sekaligus menghindari dari cuaca panas. Cara menggunakan anco yaitu tenggelamkan ke dalam air di tepi rawa, kali atau sawah, dan kumbangan, kemudian di atasnya diberi umpan yang diracik terlebih dahulu. Seperti pelet, selama kurang lebih 10 menit anco diangkat. Sasaran dan manfaat hasil tangkapan. Satu, hasil tangkapan menganco biasanya ikan-ikan kecil, karena ikan yang berada di area anco pada waktu akan diangkat besar lebih gesit dan cenderung mampu menghindari, bahkan kadang-kadang melompat, maka akhirnya hanya ikan-ikan yang kecil yang akan ditangkap. Dua, sudah menjadi tradisi hasil tangkapan dari anco biasanya untuk dibuat terasi sebagai penyedap masakan atau sayur dan sambal. Tiga, selain itu untuk dibuat tape ikan teri atau udang kecil sebagai bumbu penyedap sayur bak asam, seperti sayur asam tapi berbeda warna dan rasa. Empat, atau bila tangkapan cukup banyak, biasa untuk dijual sebagai bahan ekonomi keluarga.
Mbak ya. Enggak. Udah begini doang. Boleh nanya, Mak? Boleh. Kalau boleh tahu namanya apa ya, Mak? Ibu Arsi, Asik dari kampung kamu. Kampung Gagak. Ini ngaco dari jam berapa sampai jam berapa, Mak? Dari jam berapa ya? Jam 7 dah. Jam 7. Sampai sore kali, Mak ya? Lapor. Jawab, Mak. Itu kalau dapat berapa kilo sehari, Mak? Ya paling dapat 2 kilo. 2 kilo. Banyak juga, Mak ya? Banyak. Oh, itu dijual apa buat dimakan sendiri, Mak? Ya buat makan. Buat dimakan sendiri, Mak. Ya udah tuh, Mak. Makasih ya. Ya. Oke, Mak. Udah. Semuanya. Potensi wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang dapat diambil manfaat untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wilayah. Yang bersangkutan potensi wilayah merupakan hal yang paling penting terhadap kemajuan suatu wilayah apabila wilayah tersebut mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, maka potensi tersebut harus tetap dijaga kelestariannya. Maupun adat istiadat yang ada pada wilayah tertentu, beberapa wilayah di Indonesia memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan terutama dalam hal pariwisata dan pertanian. Setiap wilayah memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Sumber daya yang beragam tentunya harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut maupun masyarakat. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dalam mengembangkan potensi suatu wilayah. Harus ada apresiasi dalam masyarakat dan juga pemerintah, yaitu dengan cara penyuluhan pengembangan wilayah ini sangat baik dan dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang memandai. If you just remember this melody, it goes la 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 Kelompok kami menganalisis potensi wilayah yang ada di Kampung Komejing, yaitu Kampung Komejing terdapat pesawahan yang cukup luas dan menjadi sumber mata pencarian. Warga Kampung Komejing banyak warga yang berprofesi sebagai petani. Sumber daya manusianya pun cukup jadi strategis pembangun SDA dan SDM di Kampung Komejing. Dapat dilakukan dengan mendukung program pemerintah dengan tetap memperhatikan peningkat keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatkan investor pedesaan, perlindungan dan konservasi SDA, dan peningkatan kualitas SDM di perdesaan. Kegiatan penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia pertanian. Pemerintah berpartisipasi melalui kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dapat dikembangkan kemampuan dan kemandirian petani dan keluarga agar mampu mengelola usaha taninya secara produktif, efektif, dan efisien dalam mewujudkan keterpaduan antar pendekatan wilayah, usaha tani dan komoditas dalam suatu wilayah. Kerja binaan penyuluhan pertanian diperlukan adanya identifikasi potensi wilayah,
IPW atau identifikasi wilayah merupakan penggalian data potensi wilayah yang terdiri dari data sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam mengelola usaha tani. Sedangkan data-data pendukung pengelolaan usaha tani terdiri dari monografi desa, penerapan teknologi budidaya yang biasanya dilakukan petani, komoditi pertanian yang dikelola oleh petani. If you just remember this melody, it goes la la la.